Ciri-ciri orang gifted dewasa. Pada anak-anak, giftedness dapat berupa kecerdasan intelektual atau bakat spesial yang jauh di atas teman-teman sebaya. Anak gifted memiliki pengalaman psikis yang kaya, yang sering disalah mengerti oleh orang tua dan guru. Kurikulum dan sistem pendidikan di sekolah juga tidak didesain untuk mereka. Hal ini menyebabkan giftedness tidak berkembang secara optimal. Tanpa stimulasi intelektual dan skill untuk meregulasi emosinya yang intens, anak gifted dapat bertumbuh dewasa tanpa pencapaian apa-apa, kacau dan selalu resah mencari tempatnya di dalam dunia. Beberapa ciri orang dewasa gifted sebenarnya tidak beda dengan anak gifted, misalnya bekerja lebih cepat dari orang lain, memiliki energi yang berlebihan, rasa ingin tahu yang tinggi, bosan jika pekerjaan tidak menantang, sensitif baik pada keindahan maupun rasa sakit, memiliki standar moral yang tinggi serta wawasan yang sangat luas, atau memiliki empati, intuisi, dan persepsi yang tidak biasa. Biasanya mereka juga merasa dirinya berbeda dan tidak sinkron dengan orang lain. Jika dites, skor IQ-nya bisa di atas 130, bisa juga tidak. Mari kita lihat seorang dewasa gifted dalam pekerjaan, relationship, dan perannya dalam keluarga. Dalam pekerjaan, individu gifted terjebak dalam pekerjaan yang tidak menantang akan menjadi sumber frustasi bagi rekan sekerjanya. Seringkali seorang gifted menjadi tidak produktif pada pekerjaan yang menurut mereka bodoh. Ini biasanya terjadi pada struktur korporasi yang membutuhkan proses persetujuan berjenjang. Sangat sulit bekerja menurut kecepatan masing-masing dalam lingkungan kerja seperti itu. Permainannya selalu sama. Pekerja gifted dibatasi oleh orang-orang yang tidak secerdas dirinya. Meskipun bakat mereka nyata, tapi bisa dipahami jika mereka jarang menduduki posisi tinggi dan selalu dianggap ancaman baik bagi bawahan maupun pimpinan. Wanita gifted dalam pekerjaan biasanya lebih dapat menyembunyikan rasa tidak puasnya dan mengutamakan relasi personal. Keahlian masking pada wanita gifted sudah berlangsung sejak kecil, berpura-pura agar bisa diterima teman sebaya. Rasa tidak puas wanita gifted akan kehidupan, pekerjaan, dan relasi jika berlangsung terus-menerus akan memperdalam rasa bersalah dan rasa tidak berdaya. Sementara itu, pria gifted lebih mampu menunjukkan perasaannya. Ia tidak sabar dengan pekerjaan yang tidak bermutu atau teman sekerja yang lebih lambat. Ia juga menunjukkan integritas dan intensitas untuk mengerjakan tugasnya sebaik mungkin. Ia tidak segan meminta lebih banyak tugas untuk dikerjakan dan akhirnya menciptakan musuh. Idealisme yang terbawa dari masa muda menimbulkan masalah baik dengan pimpinan maupun rekan sekerja. Seorang pria gifted dalam lingkungan kerja dapat menjadi pengkritik, susah diatur, dan resah gelisah, sehingga tidak heran jika akhirnya ia sering berganti pekerjaan. Jika berlangsung terus-menerus, ini akan menurunkan rasa percaya diri dan menghambat proses aktualisasi. Dalam relationship, ketika masih kanak-kanak, seorang gifted mengalami perkembangan yang lebih pesat dibanding norma. Namun setelah dewasa, seorang gifted tidak selalu memiliki pendapatan tinggi atau menduduki posisi penting. Giftedness pada orang dewasa lebih berupa pendalaman personality, penguatan nilai-nilai, dan pencarian arti kehidupan. Pertumbuhan pada orang dewasa gifted ditandai dengan menjadi pribadi yang lebih baik dan keinginan untuk menjadikan dunia yang lebih baik. Kadang kontribusi ini dilakukan secara diam-diam dalam keheningan mereka membuat perubahan. Ibarat tunas yang tumbuh di permukaan tanah yang berbatu-batu, seorang gifted dapat bertumbuh di tengah-tengah kesulitan. Kecepatan dan kompleksitas proses berpikir individu gifted dapat menjadi hambatan komunikasi dan koneksi dengan orang lain. Hambatan itu dapat disebabkan karena orang lain tidak mengerti atau memang sengaja diciptakan oleh individu gifted itu sendiri. Ketika ia merasa tidak dimengerti, ia menjauh dan menciptakan dunianya sendiri. Seorang gifted yang pesat perkembangannya berdiri di level yang lebih tinggi sehingga menghasilkan perspektif yang berbeda. Mereka dapat melihat jauh ke depan dan cakupan yang lebih luas. Hal ini bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya, tapi sebaliknya juga dapat menjadikan seorang gifted tidak dimengerti dan berdiri sendiri. Menjadi orang tua. Kebanyakan orang dewasa tidak menyadari bahwa mereka gifted sampai mengalami tantangan membesarkan anaknya yang ternyata juga gifted. Orang tua mencari jawaban mengapa anaknya tidak sama dengan teman-teman sebayanya. Anaknya memiliki perkembangan yang lebih maju serta intelektual dan intensitas emosi yang tinggi. Ada juga yang hiperaktif, tidak bisa diam, membuat orang lain terganggu. Di sekolah menunjukkan sikap acuh tak acuh atau melawan guru karena kurang tantangan. Perilaku anak-anak ini selalu dianggap sebagai tanggung jawab orang tua.
Oleh sebab itu, banyak orang tua anak gifted menyalahkan diri, merasa gagal dan kalah terhadap pengadilan dunia yang mempertanyakan pola asuh mereka. Akhirnya mereka meragukan kemampuan diri sebagai orang tua yang baik. Orang dewasa gifted melewati dua macam krisis dalam hidupnya. Pertama, krisis ketika ia sendiri bertumbuh di lingkungan yang tidak mengerti dirinya. Dan kedua, krisis dalam membesarkan anak yang juga tidak dimengerti lingkungannya. Orang dewasa gifted yang telah melewati masa-masa sulit dalam membesarkan anak perlu untuk mengenal dirinya sendiri. Sangat penting untuk menemukan keotentikan dan kesadaran diri yang penuh. Seorang gifted memiliki kemampuan untuk berefleksi dan introspeksi diri. Mereka adalah orang-orang yang tangguh yang selalu sanggup mencari jalan keluar. Orang gifted memiliki kemampuan self-therapy dan self-education. Self-therapy adalah kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri ketika melewati masa-masa sulit dan kemampuan untuk mencari meaning di balik setiap penderitaan. Sementara itu, self-education adalah kemampuan untuk terus belajar dan bertumbuh di luar pendidikan formal. Bagi mereka, life is the best teacher. Bagaimana dengan wanita gifted? Kebanyakan wanita gifted tidak sadar akan giftedness-nya. Mereka hanya sadar akan rasa sakit. Rasa sakit karena berbeda dengan wanita lainnya. Ada pertentangan antara keinginan untuk mencapai sesuatu dengan keinginan untuk menjalankan kodratnya sebagai wanita. Banyak wanita berprestasi di bangku sekolah harus menghentikan karir sementara ketika melahirkan anak. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan karir selamanya. Banyak ibu muda yang sibuk mengurus rumah tangga, membesarkan anak, dan mendampingi anaknya belajar. Ketika terjadi krisis, misalnya pendapatan suami tidak lagi mencukupi, para wanita ini terpaksa harus ikut menunjang ekonomi keluarga. Atau ketika anak-anak sudah mulai remaja dan tidak lagi membutuhkan perhatian penuh, ada dorongan bagi wanita gifted untuk mengaktualisasikan diri. Sayang, tahun-tahun telah lewat, karir tertunda, pengalaman kerja yang minim, dan ketinggalan dalam penguasaan teknologi. Para wanita super ini kehilangan kemampuan bersaing di pasar tenaga kerja. Sementara itu, laki-laki telah dididik oleh masyarakat kita untuk menjadi penyedia bagi keluarga. Mereka lebih fokus pada pengembangan karir dan mendapatkan kesempatan untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Kesempatan yang tidak dimiliki oleh wanita yang memutuskan mengurus rumah tangga. Oleh sebab itu, psikolog Linda Silverman dan kawan-kawan yang tergabung dalam kelompok Columbus menentang pendapat para kolega mereka yang menganggap bahwa giftedness pada orang dewasa terwujud dalam bentuk pencapaian yang luar biasa. Jika demikian, maka tidak ada istilah gifted mom. Padahal, membesarkan anak adalah bagian kepuasan diri seorang wanita. Tantangan lain bagi wanita gifted adalah hubungan pernikahan. Jika sang suami memiliki level intelektual yang seimbang, maka akan terjadi hubungan yang memuaskan. Namun jika tidak, maka konflik bisa terjadi, terutama ketika ego suami lebih tinggi dan merasa terancam dengan kemampuan berpikir istrinya yang lebih maju dan lebih kompleks. Wanita gifted memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mau terus belajar serta berkembang. Jika suaminya tidak sepadan, maka akan terjadi kesenjangan yang semakin besar. Kesenjangan intelektual yang terlalu besar membuat istri merasa tidak dimengerti, kesepian, dan menghambat komunikasi produktif. Sebagian istri menekan kemampuan mereka untuk dapat mengimbangi suaminya, menyebabkan bukan saja rasa tidak puas, tapi juga kehilangan jati diri. Dibutuhkan suami yang bisa menerima dan merasa aman jika istri memiliki intelijensi, karir, tingkat pendidikan, atau pendapatan yang lebih tinggi. Demikian ciri-ciri orang dewasa gifted, peran mereka sebagai orang tua, pekerja, atau pasangan hidup. Semoga ini dapat membantu penemuan diri dan mengaktifasi kembali bakat yang dulu tersembunyi. Tidak ada kata terlambat bagi seorang gifted untuk mengaktualisasikan diri.